Hari ini, Mod Review membawakan Anda film kriminal rating tinggi Douban, A History of Violence. Film dimulai di kota kecil terpencil AS. Tokoh utama, Tom, pria baik luar dalam. Ia punya keluarga bahagia, hubungan suami istri harmonis. Istrinya, Eddie, kerja di kantor pajak lokal. Putra mereka masuk SMA terbaik. Putri kecil mereka manis. Hidup mereka bahagia, damai. Tapi keluarga biasa ini, setelah sekali dirampok, segalanya berubah. Pagi-pagi, saat matahari baru terbit, Tom ke kafenya. Kafe ini sumber utama penghasilan. Walau tak banyak, cukup untuk hidup nyaman. Tom ajak bicara ramah tiap pelanggan. Ia takut pelayanannya buruk, hilang pelanggan. Tak lama, jam tutup tiba. Hanya tersisa satu pasangan. Tepat Tom mau tutup, dua orang misterius masuk. Keduanya senyum, duduk, pesan kopi. Tom ramah bilang sudah tutup. Suruh mereka datang besok. Dua pria misterius itu mendadak marah. Menggeram, bersikeras minta kopi. Tom tak mau cari masalah. Cepat buat kopi untuk mereka. Berharap dua iblis ini cepat pergi. Tak disangka, hal buruk terjadi. Tom suruh pelayan wanita pulang duluan. Pelayan itu mau cepat pergi, tapi ditangkap. Tom sadar dua pria itu mau merampok. Ia cepat bilang ini hanya kafe kecil. Tak banyak uang tunai. Ucapan ini buat perampok marah. Ia berdiri, cabut pistol, bilang ia pernah rampok toko lebih kecil dari kafe Tom. Buktikan kekejamannya. Perampok bunuh pelayan wanita yang belum tenang itu. Paksa Tom serahkan uang. Situasi hilang kendali. Di saat genting, setelah bergumul di pikiran, Tom ambil keputusan gila. Ia hantamkan teko kopi panas ke perampok yang todong pistol. Pistol jatuh. Tom secepat kilat lompat dari konter. Ambil pistol perampok, lalu lincah hindari beberapa peluru perampok lain. Ia tembak tepat, kena perampok itu, tewas di tempat. Perampok lain cabut pisau tajam, menusuk kaki Tom. Tom tahan sakit, berbalik, tembak sekali, kirim dia menyusul temannya. Seluruh proses tegas, membunuh dengan sangat cepat dan kejam. Tak ada yang duga, kafe kecil ini sembunyikan pembunuh bayaran terkenal di dunia hitam. Dua perampok sial bertemu orang yang tak seharusnya diusik. Akhirnya, riwayat kriminal mereka cepat tamat. Karyawan di kafe kaku ketakutan. Pasangan yang makan ternganga kaget. Tom sendiri tak percaya aksi brutalnya. Sudah 18 tahun pensiun. Kenapa skill pistolnya masih hebat? Usai obati kaki, ia lihat berita TV tentang dirinya. Media memuji Tom setinggi langit. Berkat tulisan halus media, setelah itu Tom jadi pahlawan pembasmi kejahatan. Wakil kebaikan. Lihat semua ini. Tom tak senang, malah seperti menghindar. Saat itu, istrinya datang jemput dari RS. Lihat suami jadi headline koran. Ia sangat gembira. Di depan RS, warga kota mengerumuni. Antusias ingin lihat pahlawan rakyat itu. Tom jelas tak nyaman. Setelah senyum terpaksa, ia cepat pergi. Tak disangka, media sudah hadang depan rumah. Memaksa wawancara. Di depan kamera, Tom sangat canggung. Tak mau bicara. Usai lolos dari reporter, ia cepat sembunyi di rumah. Setelah masuk, hatinya yang tegang baru tenang. Lihat reporter pergi, putranya girang. Tom tetap panutan putranya. Kini, karena keberanian ayahnya jadi pahlawan rakyat, wajar putranya senang. Eddie dengar, lihat keluar jendela, dapati mobil mewah. Ia tak curiga, hanya bercanda reporter kini kaya. Lalu ia masak. Tom juga lihat keluar. Lihat mobil hitam mewah itu. Matanya gelap, seolah yang di dalamnya iblis jahat. Besoknya, karena jadi pahlawan, bisnis Tom laris manis. Pelanggan berkali lipat dari biasa. Eddie pun izin pulang cepat bantu. Tiba-tiba pria berkacamata hitam, berjas, masuk kafe, duduk. Ia sebut nama familiar, Joey. Tom tak jawab, ia hanya senyum. Balas, sepertinya Anda salah orang. Nama saya Tom, bukan Joey. Semua ini seolah sudah pria berjas itu duga. Ia pesan kopi, lalu bicara. Ia panggil Joey lagi. Tom tetap pura-pura polos. Tak dapat reaksi. Pria berjas itu terpaksa lepas kacamata. Mata kirinya mengerikan. Ia tantang Tom. Lihat mahakaryamu ini. Apa rasanya sekarang? Tom tetap sopan dan ramah. Tanpa reaksi aneh, pria berjas itu tak marah. Tinggalkan uang, lalu pergi. Eddie saksikan semua, agar pria itu tak ganggu suaminya yang baru sembuh. Eddie telepon polisi setempat. Polisi sangat sigap, berkat pengaruh status pahlawan Tom.
Mereka langsung hadang mobil pria berjas. Usai interogasi, mereka dapat info. Malamnya, polisi ke rumah Tom, laporkan hasilnya. Pria itu bernama HD, orang nomor 2 gangster Philadelphia. Ia bunuh banyak orang, tapi polisi tak dapat bukti. Makanya HD bebas. Polisi curiga, kenapa orang sejahat itu dekati Tom? Keluarga kecil dan gangster, bedanya jauh sekali. Tom jelaskan, ia mungkin mirip teman lama HD. Makanya salah orang. Polisi tak curiga lagi, langsung pergi. Pagi-pagi buta, Tom sudah di kafe. Tiba-tiba ia lihat mobil mewah HD di luar. Menuju rumahnya, Tom refleks. Duga HD mau menyerang. Ia lari kalut pulang. Telepon istri, suruh siapkan senapan. Jaga-jaga ada penyusup. Tapi sampai rumah, ia sadar cuma halusinasi. Semua hanya khayalan di hatinya. Lihat semua orang aman. Tom baru tenang. Saat Eddie bawa Putri ke supermarket, ia ketemu HD. HD bilang ia sudah lama menunggu. Eddie tegas bilang suaminya tak kenal Joey. Minta HD tak ganggu lagi. Kalau tidak ia akan minta surat perintah tangkap HD. HD lepas kacamata, tunjuk mata butanya. Ia bilang ini ulah Joey. Joey suami Eddie, bukan Tom. Dia pembunuh bayaran top gangster Philadelphia. Korban tewasnya lebih banyak dari usia pernikahan mereka. Eddie tak percaya, marah, pergi. Tapi ucapan HD terngiang. Tingkah aneh suaminya belakangan buat ia curiga. Besoknya HD datang ke rumah. Walau Joey mati-matian menyangkal istrinya keras kepala, HD harus pakai cara khusus. Ia culik putra Tom. Lihat putranya diculik. Eddie mengamuk. Serbu HD. Tom malah berdiri di depannya. Tom tahu akibatnya kalau HD marah. Ia tahan amarah. Suruh istri masuk. Lalu ia setuju permintaan HD. Kembali ke gangster Philadelphia. Dan buang senapan. HD capai tujuan. Ia lepaskan putranya. Setelah keluarga aman, Tom tunjukkan wajah aslinya. Amarah yang lama terpendam memuncak. Rambutnya berdiri tanpa angin. Ia suruh HD berhenti. Jika berhenti, keduanya aman. Jika paksa, konsekuensinya tak terduga. Tentu saja HD tak takut diancam. Ia perintahkan anak buahnya paksa Tom pergi. Tom tak tahan lagi. Ia berbalik. Hindari todongan pistol. Layangkan pukulan. Cekik mati pembunuh itu. Sekaligus, ia tembak mati pembunuh lain. Lalu cepat todongkan pistol ke HD. HD sudah lama di dunia hitam. Reaksinya cepat. Sebelum peluru Tom keluar, ia sudah tembak Tom. Tom jatuh kesakitan. Eddie panik lihat suaminya bunuh 2 orang dalam sekejap. Saat itu, ia percaya kata HD. Terjebak antara kebohongan dan cinta. Ia tersiksa. HD maju. Tendang pistol Tom. Todongkan pistol ke arahnya. HD sudah tunggu 18 tahun. Tapi tak langsung tembak. 18 tahun ini, ia gila mencari Joey. Hanya mau balas dendam atas mata butanya. HD baik hati. Suruh Tom ucapkan kata terakhir. Akhirnya, Tom akui ia Joey. Bilang ia salah ampuni HD. Seharusnya ia habisi HD tuntas hari itu. Kata-kata terakhir selesai. Tembakan keras terdengar. HD ambruk ke tanah. Ternyata putranya cepat datang. Pakai senapan berburu. Akhiri nyawa HD. Tom ketakutan. Bukan takut ditembak HD. Tapi takut putranya ikuti jalannya. Jadi seperti dia. Tak pernah lihat matahari. Ia cepat rebut senapan. Peluk putranya. Adegan pindah ke RS. Karena tertembak, Tom dirawat. Eddie datang jenguk. Lihat istrinya belum tenang. Tom tahu tak bisa sembunyi lagi. Ia akui ia Joey. Cerita singkat soal gangster Philadelphia. Lihat suami mengakui. Eddie tak bisa bohongi diri. Ia ke toilet. Muntah histeris. Ia tak terima hidup serumah dengan iblis 18 tahun. Tom tak tahan lagi. Teriak. Dulu ia bukan manusia. Ia mesin pembunuh gangster. Di mana perlu bunuh, ia muncul. Tapi lihat Eddie. Tom seolah dapat jiwa. Jiwa kesepiannya dapat dermaga. Ia putuskan pensiun. Tinggalkan dunia hitam. 18 tahun ini, ia hati-hati. Giat kerja. Hanya demi hidup keluarga lebih baik. Ia tak duga. Sekali bertindak demi kebaikan. Malah bawa bencana ke keluarga. Keduanya menangis terisak. Akhirnya Eddie marah. Tinggalkan kamar RS. Usai keluar RS, yang menanti Tom putranya yang marah. Dunia putranya runtuh. Ia sangat marah. Karena sejak kecil, Tom ajar dia kekerasan tak selesaikan apa-apa. Harus tenang hadapi segalanya. Sayangnya, semua dari awal sampai akhir hanya kebohongan. Putranya marah. Pergi begitu saja. Tom menyeret tubuh sakitnya masuk rumah.
Setelah itu, polisi datang. Polisi sudah berpikir keras. Akhirnya konfirmasi identitas asli Tom. Karena HD penjahat keji, biasanya ia takkan muncul terbuka. Salah langkah sedikit, ia bisa dipenjara. Tapi demi pria biasa ini, ia kerahkan semua anak buah. Kecuali yang ia cari memang orang itu. Polisi juga selidiki Joey. Joey kriminal sangat kejam, terkenal di dunia hitam. Siapapun yang lihat dia pasti tewas. Bahkan foto pun tak ada. Polisi putuskan coba peruntungan. Dugaan polisi jelas, tak ada celah. Tom tak bisa lagi mengelak. Untung Eddie membela, sukses bantu Tom lolos bahaya ini. Polisi terpaksa pergi. Larut malam, Tom terima telepon. Di seberang, kakaknya, Richie. Richie tak basa-basi. Kau datang temui aku. Atau aku temui kau? Tom tak bicara, langsung naik mobil. Ternyata Richie anggota gangster itu. Kekuatannya besar, HD pun tak sebanding. Tak mau libatkan keluarga, Tom datang sendiri. Setelah perjalanan 2 hari 1 malam, Tom tiba di bar. Ia diantar ke villa Richie. Masuk villa, Richie diperiksa dari ujung kaki ke kepala. Tom dulu pembunuh bayaran top. Mereka harus waspada, karena Tom tak bawa senjata. Richie muncul, lihat adiknya yang hilang 20 tahun. Richie senang, peluk Tom penuh semangat. Lalu mereka ke ruang kerja Richie. Richie mengomel seperti kakak, terus tanya ini itu. Tapi Tom tak mau banyak bicara. Ia tahu ia dipanggil ke sini ada tujuannya. Richie lihat Tom memotong ucapannya. Ia tak marah, malah lantang bilang, dulu kau penuh semangat. Makanya kau jadi pembunuh nomor 1 di Philadelphia. Lalu kau menghilang 18 tahun. Aku tak salahkan, tiap orang berhak pilih hidup sendiri. Awalnya, aku mau beli jabatan tinggi agar periode depan aku kuasai penuh gangster. Sayang, kau bunuh HD. Aku jadi terlihat seperti sengaja singkirkan pembangkang. Kini moral orang kacau. Posisiku tak lagi sekokoh batu. Demi kuatkan posisiku, aku harus korbankan kau. Usai bicara, Richie tak ragu. Tak dengar penjelasan Tom, ia berbalik. Bodyguard segera paham. Ia ambil kabel baja. Saat ia serang Tom, kesadaran pembunuh bayaran top itu bangkit. Tom tahan lehernya dengan tangan. Satu kaki tendang kursi menjauh. Ia cepat lolos dari kuncian. Beberapa pukulan habisi bodyguard itu. Lalu ia injak leher bodyguard lain sampai mati. Richie berbalik. Lihat adiknya terlalu brutal. Ia cari pistol. Sayang, senjatanya payah. Tom segera sembunyi balik pintu. Ia patahkan leher satu orang. Habisi lagi yang coba ikut bertarung. Marah, Richie tembak mati bodyguard yang sekarat. Saat itu, pembunuh lain lari ke TKP. Tom sembunyi balik pintu. Sukses pancing Richie keluar. Tom manfaatkan celah. Kunci pintu. Tembak beruntun. Habisi cepat pembunuh di dalam. Richie sadar bahaya. Ia tak lari. Malah buru-buru cari kunci buka pintu. Tom buka pintu. Tembak kepalanya. Kirim dia ke neraka. Saat itu, pagi menyingsing. Tom ke tepi danau. Buang senjata pembunuh ke dasar danau. Ia lepas baju berdarah. Bersihkan kekejian dari tubuhnya. Lalu pulang. Sekeluarga. 8 mata saling pandang. Atmosfer hening. Putri kecil bawa piring. Putra Tom juga menyuapi ayahnya. Mata Eddie dan Tom bertemu. Mungkin ini awal keluarga menghadapi kekerasan. Film berakhir di sini. Film kriminal yang bagus. Jika tertarik, tonton versi lengkapnya.